Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas tentang ekonomi syariah di era modern. Terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cawati Ningsi dari kelas 11 IPA 2 dan saya Putriana Amalia dari kelas 11 IPA 2. Yang pertama adalah perbankan Islam. Apa sih pengertian dan tujuan dari perbankan Islam? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau hukum bank? Bunga bank yang berlaku di seluruh bank-bank konvensional dewasa ini cenderung menguntungkan pihak modal dan merugikan para wira swasta. Bahkan menurut Dr. Najatullah Siddiq, dengan adanya ketentuan bunga bank yang sudah ditentukan pada saat akad pinjam-meminjam adalah suatu bentuk pemerasan pihak modal. Pemerasan pihak modal kepada wira swasta yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat dan jiwa ajaran Al-Quran menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abu Zahra, guru besar Fakultas Hukum Universitas Kairo dan Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang menggunakan bunga kecuali dengan keadaan darurat atau terpaksa. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bank termasuk syubhat, yakni belum jelas halal atau haramnya. Yang kedua adalah asuransi. Apa sih pengertian dan tujuan asuransi? Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Tujuan mengadakan asuransi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari pihak tertanggung dan dari pihak penanggung. Bagi pihak tertanggung, tujuannya agar terhindar dari risiko kerugian yang lebih besar dan mungkin terjadi di kemudian akibat suatu musibah yang tidak dapat dipastikan. Adapun bagi pihak penanggung, tujuannya adalah mengumpulkan iuran berupa uang premi dari para peserta yang digunakan untuk memberikan santunan kepada tertanggung yang terkena musibah. Yang ketiga adalah pegadaian. Apa sih arti dari pegadaian itu? Berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atur hutang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya, dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan sebagai jaminan. Iuran berupa uang premi dari para peserta yang digunakan untuk memberikan santunan kepada tertanggung yang terkena musibah. Yang ketiga adalah pegadaian. Apa sih arti dari pegadaian itu? Berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atur hutang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya, dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan sebagai jaminan.